Ikut pada malam. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sudah mulai meningkat dari minggu yang kemarin. Ini sudah banyak juga ini. Wow, amazing. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, bagi yang baru join, mungkin bisa menonton YouTube atau video rekaman yang saya share di YouTube kemarin. Nah, jadi di sana kita belajar tentang ya basic-basic Canva, kemudian tools-tools AI, artificial intelligence-nya, dan juga kita baru belajar membuat ah, poster atau flyer sederhana gitu dengan metode ATM, amati, tiru, modif dikit. Salah, modifikasi maksudnya. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang desain grafis lebih mendalam. Di sini kita mulai membahas feels-nya menjadi seorang desainer. Bagaimana sih feels seorang desainer itu ketika desainnya itu dikatakan, Mas, ini warnanya kurang bagus. Mas, kok gini banget secara desainnya? Mas, ini bla 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 bla. Nah, sekarang kita akan curhat dalam bentuk materi yang akan kita sampaikan. Ntar saya buka. Materi saya. Oke. Kita close dulu, kita share. Oke loh, oke, oke, oke. Ulang, ulang, ulang. Set, set. Kelihatan guys? Kita ubah cara ini dulu. Show meeting. Aduh, gimana cara ubahannya nih? Oh, ulang, ulang, ulang. Stop share, share. Gini aja ya. Untuk gini. Oh, gini aja dah. Eh, ini share. Eh, kan? Mana sih? Share. Oke, teman-teman sekalian. Jadi, pada kesempatan malam ini kita akan belajar tentang materi, teori, dan psikologi warna. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara layout, bagaimana cara kita mengatur tata letak, posisi, segala macam dari elemen-elemen desain. Dan yang terakhir itu kita akan belajar tentang typography. Apa itu typography? Tentunya bukan ilmu yang mengajarkan tentang cara mengetik yang salah, bukan. Atau salah ketik. Tapi typography itu adalah ilmu yang mempelajari. Nanti kita bahas di materi. Kita lanjut. Biro. Mana anunya full screen-nya ini? Oh, ini. Oke, kita lanjut ke. Jadi sebelum kita ke teori warna, teman-teman, saya akan menjelaskan tujuh prinsip dasar yang desainer grafis harus tahu. Nah, nomor 6 bikin kaget. Haha. Nah, yang pertama adalah teman-teman sekalian, kita akan belajar tentang hierarki. Nah, hierarki. Nah, kenapa saya pakai logo piramida di sini? Karena ini berhubungan dengan hierarki. Jadi hierarki itu adalah prinsip yang mengatur elemen desain berdasarkan tingkat kepentingannya, elemen yang lebih penting biasanya buat lebih mencolok melalui ukuran warna atau bahasa. Ini bahasa bahasa desain, bahasa materi teorinya. Jadi intinya gini teman-teman, hierarki itu adalah bagaimana cara kita menempatkan suatu elemen berdasarkan urutan kepentingan atau hal apa yang ingin kita tunjukkan terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Jadi kita mulai dari atas, dari atas, dari atas. Bagaimana? Nah, yang paling atas itu elemen apa sih yang pada saat desain grafis contohnya, pada saat kita melihat desain atau poster lomba, pasti hierarki yang ingin ditunjukkan awal-awal adalah hierarki yang paling atas pada poster itu adalah header. Header atau nama kegiatannya. Misal, lomba mewarnai, lomba melukis, lomba mencintai, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hierarki yang pertama. Kemudian turun ke deskripsi, kemudian turun ke kontak person, dan terakhir itu mungkin apa ya hadiah dan segala macam. Itu yang dinamakan dengan
hierarki. Nah, itu namanya hierarki. Jadi urutan kepentingan atau urutan yang paling penting yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu. Seperti itu, teman-teman sekalian. Kemudian, cara menerapkan hierarki ya. Pertama itu ukuran. Nah, pertama seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan uh, memberikan header atau judul dulu yang besar, gede gitu. Kemudian ada subjudulnya mungkin judul besar misal lomba mewarnai. Nah, subjudulnya itu mungkin tema dengan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia atau HUT RI ke-70 sekian. Dan kemudian ada isi teksnya. Nah, isinya teh mungkin ada persyaratan segala macam dan segala macam. Dan kedua, kita gunakan warna. Nah, warna apa? Kita gunakan warna yang mencolok untuk elemen utama. Kenapa harus warna mencolok? Karena kita ingin menegaskan bahwa uh, kita ingin menampilkan di desain itu bahwa headline ini loh, warna ini loh yang harus digunakan untuk memberikan kesan yang tegas terhadap hierarkinya. Kemudian posisi. Nah, posisi ini juga penting. Kenapa? Karena semakin atas posisi, maka semakin mata pembaca itu cepat untuk melihatnya. Karena apa? Jika kita menaruh headline-nya di bawah kan lucu gitu. Nah, karena kan kebiasaan manusia itu membaca dari kiri ke apa? Kiri ke kanan apa? Dari atas kemudian dari kiri ke kanan. Nah, seperti huruf F itu, seret, seret, seret. Seperti itu, teman-teman sekalian. Kemudian ada tipsnya, pastikan audiens dapat memahami urutan informasi hanya dengan sekali pandang. Nah, nanti tugas kita sebagai desain developer, desainer gitu, bagaimana membuat desain kita itu eye catching, bahasanya. Gimana membuat desainer atau hasil desain kita itu dalam sekali lihat ini audiensnya langsung paham. Oh, ini poster tentang lomba mewarnai. Oh, ini poster tentang edukasi kesehatan. Oh, ini poster tentang penerimaan mahasiswa baru dan lain segala macamnya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Kemudian prinsip keduanya adalah tentang simetri. Apa itu simetri? Simetri menciptakan keseimbangan dalam desain dan menyusun elemen secara merata di kedua sisi pusat visual. Nah, jadi maksudnya simetri ini teman-teman adalah bagaimana cara kita agar membuat desain kita itu rapi. Nah, mungkin kita simetris kiri, simetris tengah, kemudian simetris kanan. Kenapa kita harus simetris? Biar rapi, biar enak dilihat dan dibaca oleh audiens. Nah, jenis simetri ada simetri vertikal. Nah, ada yang rata kiri dan kanan. Kemudian ada yang simetri horizontal, elemen yang di atas sama yang bawah itu sama. Dan ada asimetri, seimbang. Nah, ada yang tidak simetri tapi itu terlihat harmonis. Contoh, infografis kebanyakan itu tidak simetri karena apa? Banyak informasi yang disampaikan sehingga tidak memungkinkan untuk membuat semua elemen-elemen yang ada di infografis itu simetris. Bagaimana cara kita menyusun agar desain kita simetris? Gunakan fitur grid atau panduan dalam perangkat lunak atau aplikasi desain teman-teman. Nah, kalau di Canva itu sudah ada namanya snap-on atau grid yang menyesuaikan dengan ukuran yang lain. Jadi kalau teman-teman geser itu akan ada muncul garis bantu dan jarak antara elemen satu dengan yang lain itu akan muncul kalau kita menggunakan Canva. Itulah enaknya Canva. Makanya saya beralih dari Corel Draw. Seperti itu. Kemudian, prinsip ketiga adalah penekanan atau emphasis. Nah, kok emphasis sih? Ini hanya seharusnya di depan ya. Terus jadi penekanan itu adalah cara untuk menarik perhatian pada elemen tertentu dalam desain. Misal, kita ingin membuat poster tentang bahaya merokok. Jadi, dalam poster itu kita harus menekankan hal-hal tentang rokok, bukan tentang penjual rokoknya gitu. Nah, jadi kita harus menekankan misal gambar rokoknya itu kita gedein. Kemudian kontras warna rokoknya itu kita terangkan, kita lebih buat mencolok gitu.
Dan kemudian kita taruhin apa mungkin bingkai atau efek visual seperti yang sini. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa cinta itu penting dalam kehidupan kita. Makanya saya memberikan efek-efek visual dalam bentuk garis-garis seperti ini untuk menekankan bahwa cinta itu penting. Anjay. Nah, jadi dan juga jangan asal memberikan atau mencantumkan elemen-elemen gitu. Jadi gunakan elemen-elemen yang dirasa itu ah, selaras atau yang seirama dengan desain tersebut. Jika kita menggunakan elemen cinta ya udah jangan gunakan elemen-elemen yang tidak selaras dengan cinta seperti perpecahan, kebencian dan lain sebagainya. Gitu. Yang keempat, nah ini agak unik ini namanya negative space dan white space. Nah, apa itu negative space? Nah, negative space itu adalah ruang kosong di sekitar elemen desain yang membantu menciptakan keseimbangan dan fokus. Begitu juga white space. White space itu adalah ini. Nah, ini ya kalau di logo anjing ini, yang putih ini adalah namanya negative space, teman-teman. Nah, ini negative space itu memberikan sebuah, menciptakan sebuah desain unik. Ini namanya negative space. Nah, aduh, sini. Nah, kemudian apa itu white space? White space itu adalah yang di luar dari logo ini. Ini teman-teman sekalian. Ini namanya white space, nah ini negative space. Jadi bagaimana cara kita membuat negative space itu agar kita bisa menciptakan sebuah karya yang unik? Jadi kita main di kreasi kita gitu. Kita memainkan kreasi dan kreativitas kita. Contoh, di si logo FedEx teman-teman, jika teman-temannya itu di logo FedEx itu desainernya itu memanfaatkan negative space untuk memberikan apa bentuk logo arah ke kanan. Nah, seperti ini. Teman-teman lihat di sekitar E sama X-nya ini. Nah, dengan menggabungkan E sama X, FedEx ini membentuk logo arah ke kanan yang dalam artiannya itu FedEx itu selalu melesat, maju dan progresif. Itu saya baca di Google artinya, teman-teman. Manfaatnya ya, teman-teman bisa baca di sini membuat desainnya lebih bersih dan profesional, tidak penuh dan tidak gemuk. Kemudian mempermudah audiens untuk fokus dalam elemen utama. Yang ketiga itu menonjolkan estetik minimalis. Nah, yang suka estetik-estetik, yang suka minimalis-minimalis, silakan teman-teman mendalami ilmu negative space, bukan negative thinking. Haha. Next. Oh ini tipsnya. Jangan terlalu banyak pakai elemen menumpuk ya, karena desain itu juga butuh namanya ruang bernafas. Jika desain jika desain kita itu terlalu banyak elemen, nanti sesak napas sehingga terkesan tidak hidup desain kita. Jadi seolah-olah itu kita menciptakan sebuah makhluk hidup. Ha, gitu. Ngeri juga ya, kayak Tuhan aja kita. Oke, keberapa tadi? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sekarang kelima, itu repetisi warna. Repetisi warna itu digunakan untuk ciptakan konsistensi tentunya dan juga identitas visual yang kuat. Apa sih maksud dari deskripsi ini? Jadi kalau teman-teman mungkin kalau ada yang suka lihat ya postingan-postingan himpu apa ya organisasi-organisasi kan itu misal di bulan Agustus mereka tema warnanya biru, di bulan September tema warnanya merah, di bulan saya kasih contoh aja ya. Mana dia? Santai, 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 santai. Instagram. Saya kasih lihat contoh Instagram dan contoh repetisi warna yang sesuai. Ini share. Mana ini? Se- ini contoh namanya repetisi warna, teman-teman sekalian. Ah, jadi apa sih pentingnya repetisi warna itu? Itu untuk menciptakan konsistensi dan bagaimana desain kita itu gampang dikenal gitu. Dan konsistensi repetisi warna ini juga penting untuk membranding diri kita. Oh, misal nanti kalau teman-teman sudah jago, nanti teman-teman akan paham gitu.
oh ini kalau penggunaan warnanya seperti ini pasti ini yang desain. Kalau dia gunaan warnanya seperti ini pasti desainernya apa? Pasti desainernya orang ini gitu. Nah, seperti ini ada saya dapat tadi di IG tiba-tiba nongol. Jadi ini di duta apa? Duta Damai NTB ini dia menggunakan tema-tema yang berbeda gitu. Mungkin tiap berapa postingan itu ganti warna. Nah, ini ada yang warna merah, ya yang dimana kalau kita lihat dari jauh ini rapi gitu kan, konsisten. Kemudian dia menggunakan warna hijau, kemudian ke bawah lagi ada warna kuning, kemudian dia pakai warna biru lagi. Nah, seperti itu. Jadi yang namanya konsistensi itu penting untuk kehidupan desain kita. Dan juga jangan terlalu menggunakan banyak warna, teman-teman sekalian. Karena apa? Kalau kita terlalu menggunakan banyak warna, penonton nanti akan bingung gitu. Ini perasaannya itu seperti apa sih? Nah, gitu. Jadi kita ini selain membuat desain, kita itu juga menyampaikan perasaan kita kepada audiens gitu, teman-teman sekalian. Seperti ini. Kita balik ke materi. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi cara menerapkan repetisi warna itu gunakan palet warna yang sama untuk semua elemen desain. Misal kita sudah nemu nih warna kesukaan kita warna merah. Ya udah kita terapkan selama beberapa postingan gitu gunakan warna merah agar teman-teman itu terbiasa menggunakan repetisi warna. Kemudian terapkan warna utama pada judul, icon, dan garis. Jadi teman-teman bisa gunakan, terapkan warna misal background teman-teman warna merah, kemudian tulisannya warna putih. Dan elemen-elemen nanti yang lain itu bisa menggunakan warna-warna merah dalam elemen apa? Dalam elemen pendukungnya. Nah, next dan juga tipsnya ya, jangan terlalu banyak, maksimal 3 warna lah gitu yang bisa teman-teman gunakan. Atau paling mentok 4 kalau teman-teman ada yang butuh revisi dari atasan dan segala macam. Yang keenam, nah ini keenam yang bikin membagongkan. Jadi yang keenam itu adalah kontras. Kenapa kontras ini sangat penting? Karena ini merupakan elemen yang dapat menentukan mood audiens. Nah, jadi kita bisa menggunakan kontras ini untuk memberikan sebuah penekanan juga, emphasis gitu dalam sebuah desain. Jadi jangan rumusnya kontras itu gampang. Jika kita menggunakan background gelap, maka elemen-elemennya itu harus terang. Begitu juga sebaliknya, jika elemennya terang, apa backgroundnya terang, kemudian kita harus gunakan elemen-elemen yang gelap gitu. Kemudian kita dalam bentuk rasio ukuran. Kita guna apa? Intinya itu berlawanan teman-teman. Kalau elemennya besar, nanti kita elemennya itu kecil dan segala macam. Next. Nah ini materi malam kita, materi utama kita, yaitu namanya komposisi warna itu. Jadi komposisi warna itu adalah bagaimana cara kita ngatur dan memadukan warna satu dengan yang lain agar desain kita itu terlihat harmonis dan menarik. Jadi jenis-jenis kontras atau komposisi warna itu pertama ada namanya warna komplementer. Apa itu komplementari? Komplementer itu adalah warna yang saling berlawanan di color wheels atau roda warna. Contoh antara biru dan ini. Nah, antara kuning dan ungu, merah dan hijau, oranye dengan sekian. Kemudian ada namanya warna analogi dan triadik. Nah, ini saya kasih. Nanti kita lihat color wheelsnya di next selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah, ini saya malas buat slide ini. Ketujuh prinsip ini adalah fondasi desain grafis yang efektif dan estetik. Dengan menerapkannya, teman-teman dapat menciptakan desain yang tidak hanya menarik, tetapi juga menyampaikan pesan dengan jelas. Selamat mencoba dan terus eksplorasi kreativitas Anda. Haha. Next, nah, nggak penting sih. Nah, apa itu warna? Wah, ini warna cedar, cetur, cetar, terlalu banyak warna. Jadi warna adalah elemen penting dalam kehidupan sehari-hari yang membantu kita mengidentifikasi, merasakan, dan memberikan makna terhadap
objek atau situasi. Warna dihasilkan oleh pantulan cahaya atau spektrum cahaya pada benda tertentu yang diterima oleh mata, kemudian diterjemahkan oleh otak menjadi berbagai warna. Tanpa warna, hidupku tak bermakna. Seperti itu, teman-teman. Jadi, warna ini membantu kita untuk menjelaskan perasaan yang ada dalam desain tersebut. Nah, udah saya bilang, desain itu adalah seni kita menyampaikan sebuah perasaan. Desainer grafis itu orangnya baperan, tanda kutip. Hmm. Nah, jadi dalam warna ada tiga hal penting yang yang diperhatikan dalam menggunakan dalam warna gitu. Ada namanya hue, saturasi, dan luminance. Nah, luminance ini adalah cahaya, tingkat cahayanya. Apa itu hue? Hue itu adalah warna dasar. Bagaimana cara kita memberikan warna pada sebuah objek. Misal kalau kita geser contoh ini ya. Nah, ini namanya hue. Contoh kita pakai kotak. Nah, ini hue-nya itu warna abu. Abu nih Pak Yuno. Ini teman-teman bisa lihat, ini namanya hue, teman-teman. Jika teman-teman geser, jika teman-teman geser ke kuning, hue-nya akan menjadi kuning. Begitu juga jika teman-teman geser ke hijau, maka hue-nya akan menjadi sesuai dengan arahan teman-teman sih. Ini namanya hue, memberikan efek warna visual. Kemudian saturasi, apa itu saturasi? Saturasi itu adalah sebuah efek yang memberikan efek pudar atau untuk menurunkan kadar warna dalam sebuah warna gitu teman-teman. Bagaimana cara kita memberikan saturasi? Nah, kalau dalam color wheels, semakin kita geser ke kiri, misal nih kita pakai warna merah, seret. Aduh, aduh, sorry, sorry. Kita geser ke warna merah nih. Kemudian kalau di Canva itu, bagaimana cara kita mengatur saturasi? Jika kita geser ke kiri, ini seret. Nah, maka saturasinya akan memudar. Memudar, memudar, memudar sehingga warna putih. Nah, ini saturasi yang nol gitu. Kalau saturasinya 100% seperti ini. Nah, inilah saturasi inilah yang membuat warna merah itu bukan hanya menjadi satu warna merah saja. Misal kalau kita geser ke kiri, nah ini namanya merah palet. Kemudian kalau kita geser ke bawah, ini namanya merah maron. Nah, kemudian kalau kita geser ke bawah lagi namanya merah mate atau merah Popeye. Nah, kemudian kalau kita geser ke sini lagi, nah, nanti akan jadi pink. Nah, kemudian kalau hue-nya kita geser ke lain sebelah, maka akan jadi pink dan segala macam. Gitu. Kemudian luminance. Luminance itu adalah sama seperti saturasi, tapi lebih ke arah cahaya. Bagaimana cara kita mengatur luminance-nya? Sama seperti tadi kita tinggal memainkan color wheels yang ada di sini. Semakin terang, semakin terang, semakin gelap, semakin gelap sih. Apalagi gitu teman-teman. Gatel. Next. Nah, ini namanya color wheels, teman-teman. Apa itu color wheels? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Nah, jadi color wheels itu ada macam-macam, teman-teman. Tapi di sini saya akan menjelaskan ada 6. 6 color wheels. Apa sih color wheels itu Kak Jidi? Color wheels itu adalah roda warna yang membantu kita untuk menentukan penggunaan warna dalam desain. Contoh, ada namanya komplementari. Komplementari itu apa? Komplementari itu adalah warna-warna yang digunakan untuk menentukan warna secara berlawanan. Nah, ini teman-teman bisa lihat spektrum warna dari merah, ungu, biru, kuning, hijau. Nah, di sini teman-teman jika kita menggunakan warna merah, kemudian kita menerapkan color wheels yang komplementari, nanti mereka ini akan bertemu dengan warna hijau. Contohnya seperti ini, teman-teman. Contohnya. Penggunaan warna merah dan hijau itu bisa teman-teman lihat di tadi juga tuh logo. Tuh. Tadi saya lihat juga logonya. Nah, ini penggunaan logo Duta Damai NTB ini menggunakan konsep warna komplementari, yaitu warna merah
dan warna hijau. Jadi penggunaan warna merah dan warna hijau ini harmonis jadinya. Antara warna merah dan hijau itu saling bersatu padu seperti kalian dan masa lalu. Ya itu seperti itu teman-teman. Kemudian ada namanya analogus. Analogus. Nah, ini adalah warna penggunaan warna-warna yang saling berdekatan, huenya gitu. Huenya. Nah, jadi antara warna biru dan warna ungu itu kita bisa memadukan warnanya. Bagaimana cara kita menggunakan apa memadukan warna-warna analogus? Kita bisa memadukannya dalam sebuah gradasi. Contohnya, teman-teman, kita ingin membuat sebuah gradasi biru dengan ungu. Nah, kita kita pakai pipet, kita contek warna biru di sini. Nah, kemudian kita ingin membuat gradasinya. Gradasinya apa? Nah, kita gunakan warna ungu yang di sebelah kanannya, contohnya. Nah, ini warna ungu ini adalah konsep penggunaan ah, analogus. Jadi analogus itu lebih bisa apa? Lebih ajaib digunakan dalam bentuk penggunaan warna gradasi atau gradien. Nah, antara biru dan ungu menyatukan teman-teman. Nah, coba kita gunakan warna yang lain. Contohnya warna kuning. Maka dia akan tidak menyatu. Di sini di tengah-tengah itu akan ada warna abu atau warna putih. Makanya untuk menggunakan membuat warna gradasi, teman-teman bisa menggunakan roda warna metode analogus. Kemudian triadik. Triadik ini adalah metode warna segitiga, teman-teman sekalian. Ini biasa digunakan oleh saya juga. Jadi menggunakan warna triadik ini juga sama seperti komplementari sebenarnya, teman-teman. Tapi lebih ke arah apa ya? Warna yang berlebihan, warna yang banyak gitu. Kemudian ada yang split complementary. Nah, maksudnya split complementary ini sama seperti triadik, tapi menggunakan warna apa? Warna yang digunakan itu sama seperti apa? Analogus. Ini antara, misal kita menggunakan warna kuning, berarti komplementernya itu ungu. Nah, bisa kita gunakan warna yang mendekati ungu, contoh warna magenta ataupun warna indigo. Next, ada namanya tetradik, yaitu persegi empat. Nah, ini contohnya. Ini sih jarang saya gunakan sih teman-teman sekalian. Tapi menggunakan tetradik ini biasanya digunakan untuk warna-warna apa ya? Poster-poster yang banyak warna. Kalau teman-teman di Mataram ya contohnya, kalau teman-teman lihat poster-poster pemerintah itu kan colorful banget gitu. Nah, poster-poster pemerintahan itu menggunakan konsep warna tetradik atau warna yang multiple warna, banyak warna ada intinya. Sama seperti square. Nah, square ini lebih ke arah warna pastel, sama seperti tetradik tapi lebih ke arah warna pastel atau warna-warna ringan gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, penggunaan komplementari warna PDX. PDX ini menggunakan komplementari warna ungu sama warna oranye. Contoh ini, warna ungu dan warna oranye. Itu yang digunakan oleh logo FedEx atau logo apa? Ini FedEx ini merupakan jasa ya kayak JNE, kayak Shopee Express lah kalau di Amerika itu kan. Ini adalah perusahaan untuk jasa pengantar barang gitu. Kemudian, ini logo Instagram juga menggunakan prinsip analogus. Nah, kan kayak gradasi warna ungu, magenta, dan warna oranye seperti itu. Nah, apa lagi? Tuh, saya minum dulu. Jadi teman-teman, ini merupakan rumus rumus perasaan dari setiap warna yang umum ya. Nah, karena dalam setiap negara itu jenis warna itu juga pasti akan memiliki arti yang berbeda. Contoh, kalau di Amerika, warna merah itu menandakan kasih sayang dan cinta. Nah, sedangkan kalau di Jepang, warna merah itu sebaliknya. Warna merah itu menandakan permusuhan gitu dan perpecahan. Jadi, silakan gunakan warna yang kondisional. Maksudnya kondisional ini sesuaikan dengan tempat atau audiensnya teman-teman sekalian.
Nah, ini kita pakai arti, kita akan belajar arti warna-warna yang umum saja. Contoh, kalau merah. Merah itu artinya power, kekuatan, excitement. Excitement itu ya excited gitu, sangat penasaran apa? Sangat, wih, saya ingin mengikuti ini. Nah, strength, kekuatan, power, sama sih power di atas ah. Kok dua. Passion, Pak. Kemudian ada energi, energik gitu. Ini merah itu biasanya digunakan oleh, nah, mungkin kalau di partai partai Indonesia, partai politik mungkin PDI itu. Makanya teman saya lihat itu partai PDI itu sangat energik banget gitu dan powernya itu sangat kuat. Bukan berarti saya ini kader ya. Oh, kemudian ada orange. Orange itu artinya confidence. Nah, confidence, kemudian warm, kehangatan, inovasi, nah, kemudian pertemanan atau bestie, lebih ke ya lebih teman-teman, energik juga dan juga bravery atau keberanian. Kemudian yellow artinya itu optimisme, optimis, kehangatan juga dan kebahagiaan, happiness. Kemudian ada kreativitas dan friendliness sama juga dengan orange. Nah, kemudian green itu health. Nah, biasanya green itu kan biasanya digunakan, warna hijau itu biasa digunakan oleh di instansi-instansi kesehatan seperti rumah sakit, dokter gigi, dokter jantung, dan lain sebagainya. Kemudian ada harapan, nature. Nah, biasanya hijau itu identik dengan alam gitu. Kemudian pertumbuhan, kesegaran, dan juga prosperity. Apa ini prosperity? Yang tahu silakan chat. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Kemudian blue. Blue itu artinya kepercayaan, loyalty, nah trust ini. Kenapa kebanyakan bank-bank itu menggunakan warna biru seperti Mandiri? Nah, di Mandiri itu menggunakan warna biru karena mereka itu ingin menyampaikan kepada nasabahnya itu bahwa mereka itu bisa dipercaya. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah logo perusahaan atau logo logo sebelah, nah, jadi pakai warna biru. Karena apa? Biar customer kalian itu memiliki trust atau kepercayaan, teman-teman. Kemudian ada loyalty, dependability ini juga dependability nggak tahu saya ini apa maknanya. Logic dan serenity. Apa juga serenity. Foreplay atau fur ungu itu wisdom, luxury. Biasa warna ungu ini itu identik dengan barang-barang mewah gitu. Jadi barang-barang mewah itu biasanya itu sudah maksudnya. Jadi kalau warna-warna ungu itu apa contohnya ya? Kayak FedEx itu juga termasuk jasa mewah juga di Amerika Serikat dan lain sebagainya. Kemudian pink. Nah, teman-teman sudah pasti bagi yang cewek pasti sudah paham lah psikologi warna pink yaitu tentang imajinasi, passion, transformasi, balance, creativity dan juga feminisme. Bapak feminin gitu. Alhamdulillah. Sorry guys, baru selesai makan ini. Kemudian coklat artinya itu serius. Ah, earthiness apa? Earth itu bumi, earthiness itu membumi gitu. Reliability, authentic, warm, dan support. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat logo, gunakan warna coklat itu untuk menunjukkan keseriusan teman-teman sekalian. Jadi jika ingin melamar jodoh kalian, silakan menggunakan cincin coklat untuk menunjukkan keseriusannya. Canda. Kemudian ada black. Nah, itu artinya sophistication, keamanan, power, otoritas, dan substansi. Kemudian white itu artinya kebersihan, apa, cleanse, nah, kebersihan, berjernih. Clarity, kejernihan, purity juga kemurnian, simplicity, kesederhanaan, dan freshness, kesegaran. Nah, tahu saya artinya bahasa Inggris itu. Gitu teman-teman. Jika teman-teman mau mau screenshot bisa, atau mau download materi, kayaknya nggak usah. Terserah sih nanti tergantung teman-teman. Kalau mau di-share materinya nanti saya downloadkan. Next, kita ke typografi. Nah, ini teman-teman sekalian. Ini namanya typografi. Apa itu typografi, Kak Jit? Typografi adalah seni dan teknik menyusun teks agar mudah dibaca, menarik, dan sesuai dengan tujuan komunikasi desain. Nah, dalam desain grafis, typografi adalah elemen penting untuk menyampaikan pesan yang efektif. Penting nggak sih? Ya penting. Pertama, pentingnya tipografi itu untuk meningkatkan readability atau meningkatkan keterbacaan suatu teks atau desain. Nah, kemudian menciptakan identitas visual,
Jadi penggunaan font juga nanti akan berpengaruh dalam mood audience. Kemudian untuk menarik perhatian dan juga mendukung hierarki visual. Jadi kita bisa membantu menentukan prioritas informasi dalam desain. Jadi kalau misal di dalam poster lomba, nanti headline-nya itu menggunakan tulisan yang besar. Kemudian deskripsinya menggunakan desain apa? Tulisan yang kecil. Tips typography untuk kalian atau yang baru belajar desain grafis. Gunakan maksimal 2 sampai 3 font. Nggak usah gunakan banyak-banyak font. Kalau saya sendiri sih pribadi saya hanya menggunakan satu jenis font saja, tapi saya itu memainkan bold, italic, dan juga regularnya gitu. Jadi nanti bisa memberikan kesan yang sederhana dan ya simplicity-nya gitu karena kemudian pilih warna yang tepat, gunakan kontras yang jelas gitu antara latar belakang. Jangan kalian backgroundnya putih, kemudian warna teksnya itu terang juga, jadi agak silau dibaca. Gunakan ya contoh warna hitam atau warna-warna yang gelap gitu. Perhatikan skala, pastikan teks utama lebih besar dibandingkan teks tambahan. Jadi ini skala ini masuk ke emphasis atau penekanan. Jadi dalam misal contoh poster, jadi headline-nya itu jangan sampai isi dari poster itu lebih gede daripada headline-nya. Nah, jadi itu akan merusak hierarki dalam sebuah desain. Gunakan grid atau panduan ya, ini untuk jaga kerapian dan penataan teks gitu. Uji keterbacaan. Nah, pastikan teks teman-teman itu dalam desain grafis itu gampang dibaca gitu. Nah, berikut aspek penting dalam tipografi. Gini saya contohkan teman-teman biar teman-teman tidak menerawang gitu. Contoh, nah, penggunaan font itu juga berpengaruh teman-teman sekalian. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ah, sakit dadaku. Jadi, nah, menggunakan header ini, jenis font itu pilihlah font dengan apa ya, sesuai dengan tema kalian gitu. Jika tema kalian itu misalnya bersifat formal dan edukatif, teman-teman bisa gunakan font-font yang formal seperti ini, yang serif atau sans serif gitu. Nah, dan juga jangan terlalu apa ya, menggunakan font-font yang berlawanan atau tidak harmonis. Seperti lihat di sebelah kiri teman-teman, mana yang lebih harmonis pasti yang sebelah kanan. Karena apa? Ini jika teman-teman lihat di sebelah kiri ini header, nah ini kemudian ada subteksnya ini tebal-tebal juga. Ini akan membuat audiens kita itu agak risih membaca dan sulit untuk memahami tulisan yang diberikan. Jadi penting jenis font itu teman-teman, jangan asal pilih font. Mungkin teman-teman kalau di Word suka pakai Joker fontnya atau Gothic dan segala macam. Nah, nanti teman-teman banyak pilihan font yang lebih sederhana. Saya lebih suka Arial sama Times New Roman biasanya kalau desain. Nah, tapi sekarang ini saya itu suka menggunakan apa namanya ini? Ini namanya Gilroy teman-teman sekalian. Jadi Gilroy ini merupakan font yang sangat banyak jenisnya. Jadi ada yang light-nya, ada regular, ada bold sama black. Nah, iya perbedaannya cuma ini ketebalan cahaya. Nah, ketebalan teksnya aja sih. Next, white space. Nah, teman-teman sekalian, white space ini sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Pertama, teman-teman lihat, jika kita terlalu penuh dalam membuat desain di kanvas desain kita, maka itu akan memberikan kesan sesak gitu. Jadi, teman-teman itu harus memperhatikan ruang kosong dengan cara ngatur kerapatan desain supaya estetik lah, supaya rapi. Jadi, teman-teman itu jangan kalau teman-teman buat quotes atau desain hindari uh, menaruh elemen di ujung jurang banget gitu. Nah, seperti ini yang di sebelah kiri ini jangan terlalu dekat sama dengan dengan border. Usahakan ya agak masuk ke dalam gitu agar selamat bahasanya. Seperti itu ya teman-teman. Dan juga pemilihan warna teman-teman sekalian. Ini penting untuk meningkatkan keterbacaan atau readability-nya gitu. Karena apa? Jika teman-teman
Ya emang sih kalau depan layar teman-teman bisa membaca ini. Tapi kalau dilihat dari jauh, antara warna kuning dengan warna putih itu sangat tidak kontras teman-teman sekalian. Maka untuk meningkatkan kontras bacaan, maka kita harus mengubah backgroundnya itu menggunakan warna yang lebih gelap. Seperti itu teman-teman sekalian. Kontrasnya juga ingat gitu. Jangan terlalu banyak warna-warna. Cukup tiga maksimal atau dua lah. Seperti ini. Ini kan ada tiga warna gitu. Next. Nah ini. Penggunaan jenis font itu berpengaruh banget. Sangat berpengaruh teman-teman. Coba teman-teman lihat di sebelah kiri. Ini kan fontnya itu agak menakutkan gitu kan. Aku kangen kamu. Wah, gitu. Beda kan dengan sebelah kanan gitu. Aku kangen kamu. Nah, itu kan ya. Jadi teman, jadi jenis font itu dalam penggunaan penggunaan font atau jenis font dalam sebuah desain grafis itu penting teman-teman. Jadi jangan sampai kita kangen seseorang tapi kita itu memberikan kesan yang menakutkan gitu. Aku kangen kamu. Dekat dengan aku kangen kamu. Nah, seperti itu teman-teman. Ini ada ekspresinya loh teman-teman. Salpok sama konten yang jadikan contoh. Ya, itu teman-teman sekalian. Jadi penting itu pohon itu. Jadi ya usahakan teman-teman itu misal kalau teman-teman ingin membuat konten-konten yang tentang hubungan asmara atau konten edukasi percintaan contohnya gunakan contoh font-font yang sangat feminis gitu. Maksudnya yang lebih cute seperti yang kanan ini. Jika teman-teman ingin membuat sebuah konten yang bersifat menekankan dan sekaligus tegas, bisa teman-teman gunakan contoh font-font seperti ini gitu. Jadi jangan kebalik konten-konten yang seharusnya ringan dan juga gampang dicerna, kalian teman-teman gunakan font yang sangat tegas dan sulit dicerna gitu. Gitu teman-teman. Nih, kok nggak bisa keluar? Masa udah habis? Ya udah habis ini. Gitu teman-teman sekalian. Makanya teman-teman sekalian itu penting untuk mempelajari sebuah typography. Bagaimana? Kita akan belajar lebih lanjut. Coba kita bedah ya sebuah typography. Coba kita cari desain ya. Desain apa contohnya? Quotes. Nah, quotes contohnya quotes. Bukan. Ya, apa ini? Bukan ini. Oh, kita buat yang baru aja lah. Buat desain. Konten Instagram. Kota aja. Nah, oke. Nah, quotes, quotes. Kita bedah. Nah, kita bedah yang ini, teman-teman. Daily motivation. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa sih maksudnya? Di sini kita teman-teman bisa lihat. Nah, do things at your own pace. Life's not a race. Nah, apa artinya ini? Lakukan segala sesuatu sesuai dengan kecepatanmu. Hidup bukanlah perlombaan. Nah, itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dari penggunaan white space-nya ini sudah bagus dan juga ini dia itu menggunakan simetri rata kiri gitu. Nah, simetri kiri. Jadi dia itu lebih dari desainnya itu dimulai dari kiri, rata kirinya. Inilah enaknya. Nah, jika teman-teman geser, nah di Canva ini enak. Ini ada bantuan. Nah, jadi bisa memberikan garis bantu antara objek atas dengan objek bawah itu bedanya itu berapa senti atau berapa pt gitu. Jadi teman-teman bisa enak. Misal kalau geser ke atas, nah teman-teman bisa enak ada garis bantunya yang akan muncul di Canva dibandingkan dengan aplikasi yang lain.
Kemudian di sini ada tangan. Nah, ini tangan ini mungkin artinya itu menggapai cita-cita atau apa. Nah, di sini penggunaan warna kontrasnya itu hanya menggunakan tiga warna, teman-teman. Karena warna putih, warna merah marun dengan warna hitam. Nah, di sini menciptakan sebuah harmonisasi atau harmonis dalam desainnya dari warna, dalam penggunaan anunya juga, apa namanya, fontnya juga. Bayangkan fontnya ini kita ubah menggunakan font yang seram gitu, teman-teman. Nah, contoh, mana dia? Oh iya, 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 iya. Salah, 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 salah. Nah, contoh kita gunakan sebuah fonts yang aneh-aneh dalam desain kita, maka keterbacaannya itu tidak akan sampai kepada audiens. Nah, seperti ini lagi, contoh yang lain, yang ini. Nah, seperti ini. Ini kan nggak cocok dengan quotes-quotes gitu. Ini cocoknya mungkin lebih ke arah produk-produk dan lain segala macam. Nah, dan juga bagi teman-teman yang suka menggunakan apa namanya, suka menggunakan font-font yang beras, beras itu yang huruf sambung. Nah, nah seperti ini. Nah, kita bukan. Nah, hindari menggunakan jenis font yang beras atau huruf sambung itu menggunakan huruf besar semua atau huruf kapital semua. Karena apa? Huruf sambung itu sejatinya adalah huruf untuk menyatukan huruf-huruf kecil dengan huruf kapital. Gitu. Jadi jika jika font huruf sambung itu kita gunakan dengan huruf kapital semua, maka tidak akan nyambung seperti hubungan kalian. Itu contoh ini kita pakai huruf sebesar semua, maka ini jelek dia jadinya, teman-teman. Masih bisa kebaca tapi tidak harmonis dia. Contoh kalau kita gunakan yang lain, contoh. Hmm. Nah, ini kita gunakan huruf besar semua. Ini yang huruf kecil. Kalau kita huruf kapital semua, maka akan menjadi seperti ini. Hurufnya tidak akan nyambung. Makanya dikatakan huruf sambung. Seperti itu. Seret. Nah, daily motivation. Nyambung kan? Ya iyalah. Nyambung. Gitu. Apalagi teman-teman? Ya, seperti itu kayaknya udah materi kita pada malam hari ini. Selebihnya nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin ada yang teman-teman punya pertanyaan, monggo kita saling sharing di sini. Atau teman-teman punya keluh kesah juga silakan kita sharing sama-sama di sini. Atau teman, ya itu aja sih dulu mungkin teman-teman. Silakan mungkin ada yang mau bertanya, silakan langsung on mic atau lewat chat juga bisa. Dipersilakan. Tet, teret, tet, tet. Ada yang mau nanya? Ayolah, nanya lah. Mungkin ada yang masih pemula. Nah, nanti kita ajarkan cara buat, ya terserah. Nah, atau ada yang jadi admin media sosial kampusnya atau himpunan atau organisasinya. Bagaimana tips dan trik membuat desain organisasi yang estetik dan bagus? Nanti kita belajar sama-sama. Hmm, hmm, hmm. Monggo, monggo. Bisa coba buat poster ucapan selamat. Boleh. Selamat ya. Oke, kita mulai dari scratch saja ya. Kita mulai dari kosong aja. Nah, apa teman-teman? Misal selamat atas dilantiknya siapa ini? Rohim. Nah, contoh. Selamat atas dilantiknya Rohim. Nah, jadi pertama teman-teman sekalian, kita bisa menggunakan amati, tiru, modifikasi. Tapi saya di sini saya akan mengajarkan teman-teman ah,
membuat sebuah desain itu dari nol, seperti pom bensin. Oke, pertama, kita itu yang rancang. Pertama, kita ingin membuat apa? Contoh ucapan selamat. Selamat apa? Selamat ulang tahun kepada Rohim, saudara Rohim misalnya. Kita pertama kita tambahkan saja dulu teks gitu. Pertama kita tambahkan headernya dulu. Nah, contoh header, saya biasa gunakan ini font Gilroy teman-teman. Ini font yang sangat overpower banget bagi saya. Mana Gilroy ini? Nah, Gilroy. Nah ini teman-teman. Nah, jadi headernya tuh usahakan kalian buat ini. Hmm. Selamat ulang tahun. Nah, contohnya kita kecilin dulu sedikit, kita biar satu line saja. Nah, saya akan membuat sebuah ucapan selamat dengan konsep simetrisnya itu apa layotnya itu tengah gitu, rata tengah semua. Atau di tengah, seret. Selamat ulang tahun. Nah, siapa? Rom Abdul atau siapalah. Abdul Rohim Al Kanfa. Nah, nah, di sini untuk subteksnya itu saya gunakan yang biasa. Kita misal ini kita pakai di sini di Canva ini sudah ada aturan rasio yang sederhana ya teman-teman. Misal ini 48, saya gunakan di sini kita turun dua langkah apa tiga langkahnya satu dua tiga tiga pakai tiga dua. Saya Abdul Rohim Canva. Kemudian kita mau taruh subteks lagi misal semoga kaya dan sehat agar ini kita kasih font, nah kita kecilin aja pakai 24 gitu. Semoga kaya dan sehat. Hmm. Kemudian kita taruh foto, kita cari aja yang foto random ya, izin ya Rohim, kita pakai foto random, foto cowok. Nah ini contohnya. Kita pakai foto ini. Nah di sini ada fitur AI-nya penghapusnya, seret. Nah kita taruh aja di tengah, pas di rata tengahnya, saya kita gedein aja dulu, hmm, biar lebih keren. Kita posisinya tengah aja, tengah sudah oh, ini belum tengah, ini tengah. Nah, jadi kita atur ini mungkin kita gedein sedikit lah. Oke, 56 cocok. Nah, kita jangan terlalu atas. Nah, oke. Ini masih scratch ya, masih sederhana. Jadi di sini kita bisa melihat sebuah hierarki, teman-teman. Apa yang saya sampaikan tadi hierarki. Pertama, hierarki yang awal adalah kita ingin audiens kita tahu bahwa ini poster ucapan selamat ulang tahun. Maka headline-nya itu harus lebih besar daripada sub sub subline apa subteksnya. Jadi di sini saya gunakan selamat ulang tahun. Kemudian kedua kita turun ke lantai dua, misalnya di hierarki yang kedua, kita misal tulisan nama. Nah, mungkin namanya kita ingin lebih apa namanya kita ingin lebih highlight, kita bisa menggunakan elemen Bentar, siapa? Kita bisa menggunakan kita taruhin frame atau box di belakang apa di bawah teksnya. Nah, contoh kita taruhin kota saja ya. Nah, nah ini karena ini laki-laki, saya ingin menggunakan warna yang maco. Kita gunakan warna yang netral aja karena warna dewasa itu lebih ke arah warna netral. Kita kurangi sudutnya biar nggak terlalu tajam. Nah, kita geser tengah, kita rata tengah. Nah, ini terlalu atas kita kecilin dulu. Set, kita kecilin set. Hop. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Di sini kan tidak harmonis nih. Ini kontrasnya itu antara apa namanya? Aduh, sorry sorry. Hmm. Kontras antara teks dengan background ini kan nggak sama teman-teman. Maka kita harus
menggunakan 7 prinsip dasar desain grafis society, yaitu menggunakan memainkan kontras warna. Di sini, jika backgroundnya warna gelap, maka kita harus menggunakan warna yang terang untuk teksnya. Contoh kita pakai warna putih, biar keterbacaannya, biar readability-nya itu jelas, teman-teman sekalian. Nah, kemudian apalagi teman-teman, ini kan poster ulang tahun. Kemudian next hierarki. Nah, ini kan poster ulang tahun. Bagaimana cara kita agar poster ini eye catching? Eye catching itu apa teman-teman? Eye catching itu adalah agar orang-orang walaupun lihat dari jauh itu tahu ini poster ulang tahun. Nah, kita taruh elemen-elemen yang berhubungan dengan ulang tahun. Contoh, nah sini apa banyak ini? Ada balon, ada manik-manik, ada apa lagi? Ada happy birthday. Nah, kita bisa gunakan contoh apa ya? Ini kita pakai balon saja. Kita pakai warna yang netral saja. Seret, kita taruh di sini. Kita taruh di belakang, kita putar dikit, seret. Hmm. Kita taruh lagi, kita putar ke kanan atau kita balik saja. Nah, nggak bisa. Sama aja deh. Nah, seret, kita putar ke kanan, kita taruh di bawah. Nah, contoh ulang tahun lagi, apa lagi mau ditaruhin contohnya? Cara naruh balon di belakang itu gimana, Bang? Oh, caranya gini, teman-teman. Bagaimana cara kita menaruh taruhnya di belakang? Teman-teman bisa menggunakan shortcut atau bisa teman-teman klik kanan. Teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan ini lapisan, maju selapis. Kalau shortcutnya itu kontrol kemudian tutup kurung kurawal, bukan kurawal sih ya, tutup kurung kurawal. Untuk maju selapis, kontrol Alt itu paling depan. Maju selapis, kontrol kurung apa? Buka kurung, maju selapis, tutup kurung. Ada di huruf P nanti teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, kalian apa teman-teman klik gambarannya, balonnya, kemudian klik posisi, kemudian di lapisannya. Nah, teman-teman bisa atur aja di sini mau di atasnya foto atau mau di bawahnya foto. Ini namanya hierarki, teman-teman. Ada hierarkinya. Hierarki dari sebuah desain ini hierarki, teman-teman. Nah, kalau mau di bawah gambar bisa tuh. Teman-teman juga bisa tekan kontrol tutup kurung untuk ke bawah, kontrol apa? Ya, kontrol buka kurung untuk ke bawah dan kontrol tutup kurung untuk ke atas seperti ini, Ted. Nah, seperti itu. Itu sih. Kemudian, seret, kita sembunyiin balonnya biar nggak terlalu anu. Kemudian, apalagi teman-teman kita taruh? Kita taruhin apalagi? Kayaknya kita taruhin corner-corner ya. Ulang tahun corner. Apa elemen-elemen pojok ya? Toh kita pakai elemen pojok yang apa ya? Hmm, hmm, Kok jadi kayak Christmas jadi. Ini aja. Contoh ini kayak anak-anak jadinya ini padahal orang dewasa. Teman-teman bisa memberikan elemen-elemen pojok seperti ini gitu, teman-teman. Nah, ini juga bisa nih. Gemerlap gemerlipnya teman-teman bisa taruh di sini atau apa ya? Oh, shining, shining, shining birthday. Dan yang bagus. Ini dah yang tadi birthday. Nah, teman-teman juga bisa taruh ini. Nggak usah deh ini jelek dia. Tapi nggak usah deh karena udah ada selamat ulang tahun jadi lebih ke pemborosan warna. Apa ya lagi teman-teman? Nah, ini yang meledak-meledak kita bisa taruh yang di pojok. Piu, 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 selamat ulang tahun. Hmm, Kita taruh di sini, kemudian kita balik, putar biar seimbang. Nah, piu, selamat ulang tahun. Nah, di belakangnya mungkin kita taruh, karena mungkin dia ini orang perusahaan, kita taruhin gedung, gedung kantor, kantor, agar tidak terlalu agar tidak terlalu polos belakangnya. Atau teman-teman juga bisa menambahkan sebuah elemen-elemen lain gitu. Ini juga bisa teman-teman gedein.
Elemen-elemen lain seperti background, white background contohnya. Nah, ini kan banyak white background. Teman-teman bisa gunakan white background ini. Nah, kita gunakan sebagai background. Kita taruh dia sebagai background. Caranya gimana? Teman-teman bisa secara manual memberikannya seperti ini, kemudian taruh di paling bawah. Nah, teman-teman juga bisa gini. Klik kanan, kemudian, nah ini, tetapkan gambar sebagai latar belakang. Nah, otomatis dia akan menjadi sebuah latar belakang. Nah, kita lihat lagi. Oh, ternyata ini ternyata masih kurang berwarna, teman-teman. Masih kurang ada warnanya. Gampang. Teman-teman bisa memberikan efek-efek yang lain. Contoh selamat ulang tahunnya teman-teman gitu. Nah, di sini kita gunakan konsep repetisi warna. Jika backgroundnya sudah hitam, apa, warna ini, warna netral, warna gelap. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan gelap juga gitu agar selaras gitu dengan warna, repetisi warnanya. Hmm. Selamat ulang tahun Abdul Rohim Alkanfa, semoga kaya dan sehat. Yuhu. Nah, ini contoh ucapan sederhana, teman-teman sekalian. Gitu. Kalau teman-teman menambahkan hal-hal lain juga bisa. Gitu. Misal tanggal lahirnya boleh atau apa gitu. Gitu sih teman-teman. Atau teman-teman buntu. Ya. Atau teman-teman buntu inspirasi. Butuh inspirasi teman-teman tinggal cari di menu desain di pojok kiri atas. Kemudian teman-teman tinggal cari ucapan ulang tahun. Nah, maka akan banyak contoh ucapan-ucapan ulang tahun seperti ini, seperti ini. Nah, teman-teman tinggal gunakan metode met, anu. Nah, teman-teman bisa gunakan metode ATM, amati, tiru, modif dikit. Nah, selamat ulang tahun. Siapa ini namanya Muhammad Patel, Rohim Alkanfa. Yang ke 22 tahun. Mau ubah warnanya juga bisa. Warna apa? Misal mau warna putih, warna kuning, warnanya terserah. Teman-teman bisa ngaturnya sederhana gitu. Itu kalau teman-teman bingung. Tapi apa? Jadi saya sarankan untuk teman-teman kalau ingin teman-teman apa ya lebih original karyanya itu ya teman-teman belajar membuat dari awal dari nol. Kalau teman-teman menggunakan template seperti ini, nanti jangan heran nanti jika ada desain-desain yang mirip dengan desain teman-teman sekalian. Jadi saya sarankan untuk belajar buat dari nol saja gitu. Bisa melihat sebagai inspirasi saja, tapi jangan plek ketiplek. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Monggo, monggo, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mana teman-teman? Gak ada? Lapar saya. Monggo. Ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Hmm. Ini ada namanya. Ini nama-nama baru ini. Ada Anissa Paradela, Andriani, Olivia Putri, Rohim, Ica, Julianto. Nggak ada? Jika nggak ada, mungkin untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti rekamannya saya upload di YouTube sih tentunya. Oke, nggak ada lagi teman-teman? Nggak ada? Oke. Teman-teman bisa open cam nggak? Kita mau foto bareng gitu buat malam ini gitu. Oke, sudah. Oke, teman-teman, kita foto bareng. Mungkin bisa open cam yang
kita agar enak gitu kita kita buat laporan di grup. Oke, oke mungkin yang on aja ya. Mungkin teman-teman yang ini lagi belum bisa on cam. Oke, mungkin 3, 2, 1. Oke. Oh ini ada. Ayo Olivia Putri. 3, 2, 1. Kita saya kirim dulu di grup. Oh, 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 oh. Hmm. Oke, sekali lagi teman-teman, biar oh nggak usah dah, cukup dah satu aja. Oke, jika ada yang mau ditanyakan, saya open kok di grup. Silakan japri juga. Nggak usah japri, bisa japri sih. Tapi kenalin dulu siapa atas nama siapa gitu dari grup mana. Jangan asal-asal nelpon. Oke, bisa teman-teman tanyakan di grup, bisa teman-teman japri saya mungkin mau apa? Mau konsultasi terkait desain dan segala macam bisa. Feel free to ask gitu. Silakan bebas untuk bertanya. Oke, mungkin itu saja yang oh boleh telepon juga. Jangan ditelepon di jam kerja. Boleh telepon, tapi pas udah free ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga ilmu yang dapatkan bermanfaat dan juga menambah wawasan terkait desain grafis pada teman-teman sekalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.